Tangan Giana gemetar, mencoba menelepon nomor kontak Regan. Tidak ada respons sama sekali. Kalau ingin menceraikan aku, datang langsung. Ucapkan kata talak tepat di depan wajahku, Pak Regan. Pesan itu hanya dibaca. Membuat Giana makin geram, air mata tidak bisa terbendung. Dia mencoba menelepon lagi. Angkat teleponnya, Pak Regan. Giana berteriak. Tolong angkat. Panggilan telepon ditolak, sepersekian detik kemudian tidak aktif. Tubuh Giana melorot dari kursi, pipinya yang basah karena air mata menempel di kaca jendela. Tangan kanannya menepuk-nepuk dadanya sendiri. Berusaha mengais sisa-sisa kekuatan diri. Giana menegakkan tubuhnya, mengusap air mata di pipi. Giana yakin, bukan Regan yang mengirim pesan. Tahu benar sikap suaminya yang tegas, tapi tidak pernah menjadi pecundang. Regan tidak akan sembunyi, dia seperti kesatria di medan perang yang tidak takut menghadapi musuh. Tidak ingin terpuruk dan pingsan karena belum makan, Giana berjalan terhuyung-huyung ke arah dapur. Giana mengambil satu kotak susu 200 ml, satu buah pisang, dan roti gandum. Dia tidak duduk di kursi, melainkan duduk di lantai, bersandar pada dinding yang terasa dingin di punggung. Sial, dia tidak bisa menahan kepedihan. Mulut mengunyah sementara kedua matanya meneteskan air mata. Kamu harus kuat, Giana. Harus. Giana bicara pada dirinya sendiri seraya mengusap pipinya. Roti dan pisang habis, sedangkan susu masih separuh. Giana beranjak ke ruang sebelah, ambruk di atas sofa panjang. Matanya berkedip-kedip, memandangi langit-langit bercat putih. Itu bukan Pak Regan. Lirihnya. Bukan. Perempuan yang sangat kelelahan itu makin lama terlelap, membawa kesedihan yang menancap dalam di hati. Dia terbangun 3 jam kemudian, merasakan tubuhnya yang terasa remuk redam. Kepalanya pening sekali. Giana duduk, mengedarkan pandangannya di ruang yang mulai gelap karena hari terus berjalan. Sore pekat karena hujan kembali mengguyur. Halo, Gi. Ray, kamu di kos? Giana menelepon Tere, ingin mengetahui kondisi kantor. Siapa tahu ada sedikit petunjuk mengenai Regan. Aku belum nyampe kos. Ada apa? Bisa ketemu nggak? Boleh. Sejam lagi aku udah nyampe. Aku tunggu. Oke. Giana mengepang rambutnya secara asal. Mengenakan kardigan putih dan mencangklong tas, Giana memutuskan naik taksi. Tubuhnya merasa agak kedinginan. Tempat kos Tere ternyata tidak jauh dari rumah kontrakan Wening. Tere menyambutnya dengan ramah sekaligus terheran melihat wajah Giana yang sedikit pucat. Masuklah, Gia. Aku sudah buat teh anget dan beli pisang goreng, ucap Tere. Giana tersenyum tipis. Kamar kos Tere rapi dan nyaman. Kasur busa berseprai motif bunga-bunga, karpet merah tua, ada 2 boneka besar teddy bear dan Hello Kitty. Tirai putih senada dengan warna dinding. Duduk, Gi. Udah makan belum? Aku pesan. Nggak perlu, Tere. Pisang goreng cukup untuk mengganjal perut, tolak Giana, duduk di atas karpet berbulu. Meraih cangkir teh yang berada di atas baki. Tere duduk berhadapan dengan Giana. Ada apa? Saat Tere bertanya seperti itu, Giana malah terisak pelan dengan kedua telapak tangan memegang cangkir. Giana, ada apa? Ulang Tere, mendekatkan sekotak tisu untuk Giana. Giana akhirnya menumpahkan beban di hati, dia butuh didengarkan. Lalu, mengembuskan napas panjang. Aku percaya padamu, Ray. Kamu nggak bakalan menyebarkan masalahku, ucap Giana. Aku nggak mungkin ember, Gi. Aku ikut sedih. Tapi, apa talak lewat wa itu sah? Aku nggak ngerti, masalahnya suamiku nggak mau menerima telepon dariku, dia mendadak ngilang. Giana menyesap teh perlahan. Tere ikut menikmati teh, keduanya sama-sama diam. Apa Pak Akma terlihat di kantor? Tanya Giana. Iya, menemani direktur baru. Katanya keponakan jauh Pak Akma.
Apa kamu mencurigai si kakek tua? Giana mengangguk. Karena nggak merestui hubungan kami. Aku bingung sekali, Re. Kemana suamiku? Apa baik-baik saja? Mas Regan bukan tipe lelaki yang lari tanpa penjelasan. Besok aku akan ke pihak berwajib, tepat 24 jam. Yang sabar, Giana. Tere menyentuh lengan temannya, dia terkejut karena suhu badan Giana panas. Kamu demam? Iya, sepertinya. Agak pusing. Mungkin karena kehujanan tadi pagi. Giana menaruh cangkir, mendadak menggigil kedinginan. Tere membimbing Giana ke tempat tidur. Lalu mengambil persediaan obat penurun panas. Minum obat dulu, Gi. Tere memberikan obat dan segelas air putih. Giana menerimanya, meminum sebutir pil yang terasa agak pahit. Karena sempat tidak tertelan. Maaf ya, aku malah merepotkan. Nggak apa-apa, Gi. Tere mencari-cari handuk kecil di lemari. Dia hendak mengompres Giana. Giana memejamkan matanya. Seluruh tubuhnya terasa berat sekali. Dia merasakan hangatnya kompres di dahi. Tere juga membalurkan minyak kayu putih di telapak kaki. Makasih, Re. Istirahatlah, kamu butuh tubuh yang sehat, Giana, ucap Tere. Keesokan harinya, Giana terbangun jam 7 pagi. Dia duduk di sisi ranjang, membaca pesan dari Tere yang sudah berangkat kerja. Dia, aku membelikan bubur sumsum. Dimakan ya. Kunci kamar titipkan penjaga kos aja. Telapak tangan Giana menyentuh dahinya sendiri. Agak hangat, tapi jauh lebih baik daripada tadi malam. Giana tidak ingin mengecewakan Tere, menghabiskan semangkuk bubur dan minum obat. Giana hanya membasuh muka, menyisir rambut, dan merapikan pakaian. Dia akan pulang terlebih dahulu, kemudian pukul 10 akan ke kantor polisi. Selamat pagi, Bu. Saya temannya Tere, mau nitip kunci, kata Giana pada perempuan yang sedang membersihkan rumput di depan kamar yang bertuliskan, Ibu Kos. Perempuan parubaya itu menoleh, lalu berdiri sembari mengelap telapak tangannya di daster. Oh, ya, tadi si Tere udah bilang. Saya permisi dulu, pamit Giana. Kedua kaki Giana melangkah pelan. Tidak ada semangat sama sekali. Perhatian Giana terarah pada warung makan yang ramai, dia melihat Maena keluar membawa kantong plastik. Dunia kadang terasa sangat luas, kadang sangat sempit. Tidak lama kemudian, Wening tampak menyusul Maena. Ibu dan kakaknya itu mengobrol diselingi tawa. Pandangan Giana bersirobok dengan Wening. Giana membuang muka, berjalan cepat-cepat menyusuri trotoar. Gia, tunggu. Teriak Wening. Tunggu. Mau tidak mau, Giana menghentikan langkah karena Wening menarik tali strap tasnya. Gi, Regan sudah bilang, kan, kalau Mae berbohong. Giana menatap ibunya tidak mengerti. Ibu nggak kehabisan sembako, ibu bisa makan dengan layak, imbu Wening. Maksudnya gimana, Bu? Tanya Giana. Ibu tahu dari mana Mbak Mae mengatakan tentang sembako. Berarti Regan belum cerita ya? Jadi semalam, suamimu ke rumah ibu, ngasih sembako karena Mae kirim pesan kalau ibu hanya makan dengan kecap dan bakwan. Mas Regan tadi malam datang. Iya, Gi. Regan sangat marah mengetahui kebohongan Maena, jelas Wening. Giana menduga, Regan mengecek ponselnya waktu tidur. Katakan pada Regan, ibu dan Mae nggak akan ganggu kalian. Iya. Sahut Giana pelan karena tidak fokus. Dia bahkan tidak menyadari saat Wening berjalan menjauh. Giana menghela napas panjang, akhirnya dia memutuskan langsung ke kantor polisi. Dia tidak menunggu lama saat memesan taksi. Maaf, Kak. Saya bawa adik, ucap sopir taksi. Tidak apa-apa, Pak, kata Giana. Yang dimaksud adik oleh si sopir adalah perempuan muda yang duduk di kursi penumpang samping pengemudi. Taksi online mulai melaju. Giana yang cemas, mendengarkan obrolan si sopir dan adiknya. Kemarin malam ada kecelakaan tepat di depan mal itu, tapi kok nggak masuk berita ya?
Mungkin belum dipublikasikan. Tumben lo ngecek. Iseng aja. Biasanya info kecelakaan ada di kolom pencarian Google. Mungkin luput dari pemberitaan. Bisa jadi. Ada kendala saat Gianna melaporkan perihal hilangnya Regan. Karena tidak bisa menunjukkan bukti perihal statusnya sebagai istri. Akan tetapi, Gianna tidak kehilangan akal. Dia memosting perihal Regan di media sosial. Dengan begitu, dia berpikiran sang suami akan muncul. Gianna berada di kamar, melihat 2 koper yang disiapkan Regan. Paper bag berisi baju hangat masih utuh di atas meja. Dia mematung di tengah ruangan. Kesedihan yang melanda, membuat wajahnya bagai zombie. Dikarenakan masih sakit, Gianna rebah di atas tempat tidur. Dia membiarkan kamar dalam kondisi temaram. Gianna mengecek unggahannya, yang entah raib kemana. Tidak ada notifikasi pelanggaran maupun hal yang lainnya. Dia terkejut mendengar bel pintu. "Anda siapa?" tanya Gianna. Di layar monitor terlihat lelaki berjas hitam. "Saya pengacara, perwakilan dari keluarga Pak Regan. Nama saya Charlie." Sebelum membuka pintu pagar, Gianna menyimpan wadah kecil bubuk merica di saku kardigan. Hanya untuk berjaga-jaga. Lelaki tinggi kurus itu, sekarang duduk di ruang tamu. Sedangkan Gianna memilih tetap berdiri. Pak Regan dan Bu Rita sengaja tidak ingin bertemu. "Tolong, jangan buat keributan dengan melibatkan pihak berwajib," kata Charlie. "Aku ingin bertemu dengan Pak Regan secara langsung," sahut Gianna, dadanya kembali terasa sesak. "Beliau sudah berangkat ke luar negeri." "Itu bohong. Aku tahu itu bohong. Terserah Anda. Saya tidak akan lama-lama." Charlie berdiri. "Anda punya waktu 2 hari meninggalkan rumah ini." "Tidak akan, sampai aku bisa bertemu dengan Pak Regan." Gianna menyahut tegas. "Terserah. Kalau Anda bersikeras, maka pilihan lain adalah diseret. Kalau saya jadi Anda, akan segera angkat kaki. Sebagai wanita harusnya punya harga diri. Setelah dicampakkan, tidak perlu mengemis-ngemis." Gianna mengepalkan kedua telapak tangannya. Dia hanya bisa memandang Charlie yang tersenyum miring. Harus bagaimana lagi supaya bisa bertemu Regan? "Satu lagi, kembalikan kartu debit milik Pak Regan." Gianna mendengkus pelan, dia berjalan ke kamar. Mengambil kartu debit milik Regan, yang kemudian diserahkan pada Charlie. "Berarti Pak Regan dalam kondisi sehat, kan? Masih bernapas?" Pertanyaan itu meluncur begitu saja. "Tentu saja. Kalau tidak ingin bertatap muka, bisa video call." Charlie berdeham. "Tidak perlu menambah masalah. Cepat tinggalkan rumah ini. Selamat sore." Gianna mengacak rambutnya frustasi. Dirinya mulai percaya bahwa Regan meninggalkan dirinya. Dia teringat ucapan Regan yang bisa pergi kapan saja. "Baiklah, aku akan pergi," gumam Gianna. Dia sudah mencapai titik terendah kelelahan dan hilang semangat. Gianna mulai mengepak pakaian ke dalam koper besar. Dia tertawa, tawa getir yang mengejek diri sendiri. "Setidaknya aku punya pakaian-pakaian mahal dan perhiasan. Hasil melayani." Lalu, tubuh Gianna membungkuk seperti orang sujud. Menangis sejadi-jadinya. Terdengar menyayat hati. Gianna berdiri. Melangkah pelan ke lemari pakaian Regan, mengambil satu kemeja motif kotak-kotak. Yang dilipat, kemudian ditaruh di atas tumpukan baju lain di dalam koper. Sepasang kaos kaki kecil ikut bergabung. Selesai mengepak pakaian, Gianna memutuskan pergi esok hari. Tubuhnya sangat lemah dan kepala pening. Gianna merangkak ke atas tempat tidur, berbaring dengan posisi miring. Dia berencana pergi jauh. Sangat jauh dari kota yang hanya memberikan luka. Tangan kanan Gianna mengusap-usap kasur. Biasanya Regan tidur di sebelahnya. Kadang mereka mengobrol, atau sekadar berpelukan. Keesokan harinya, Gianna menyeret koper keluar rumah. Dia berhenti sejenak di teras, mengedarkan pandangannya. Rumah yang penuh kenangan manis dan pahit. Taksi sudah menunggu di luar pagar.
Giana menarik napas dalam-dalam, melanjutkan langkahnya ke arah pintu pagar. Sopir taksi membantu memasukkan tas pakaian dan koper ke bagasi mobil. Hanya ini saja, Mbak. Iya, Pak, sahut Giana seraya menutup pintu pagar rumah. Lalu berjalan ke mobil. Giana memekik kaget, seseorang menabrak tubuhnya sehingga jatuh di trotoar. Tasnya terpental agak jauh. Maaf. Seorang perempuan yang mengenakan pakaian kaos dan celana panjang khusus jogging, membantu Giana berdiri. Anda tidak apa-apa, saya lari cepat dari belokan. Tidak apa-apa. Giana mengusap lengan tangannya yang lecet kecil karena menahan beban tubuh. Perempuan itu mengambilkan tas Giana. Dia meminta maaf sekali lagi, sebelum melanjutkan aktivitas olahraga. Giana masuk ke taksi yang akan mengantarnya ke tempat kos. Semalam Giana mencari tempat tinggal sementara di iklan-iklan yang tersebar. 30 menit kemudian, dia sudah sampai. Giana menyewa kamar hanya untuk 2 mingguan. Karena berencana pergi dari ibu kota. Sebenarnya harus 1 bulan, ucap ibu kos yang bernama Pipit. Tapi akhir-akhir ini banyak pelancong yang juga butuh penginapan, akhirnya bisa juga untuk tempat menginap. Terima kasih, Bu. Giana memberikan uang Rp1.500.000. Kamu sendirian saja? Tanya Pipit. Iya, saya sendirian. Pipit menghitung uang yang diberikan Giana. Lantas, memandangi dari ujung kepala sampai kepala. Cantik. Anak kuliahan, ya. Belum kuliah, Bu. Jangan panggil aku Bu. Panggil kakak saja, usiaku baru 40 tahunan, ujar Pipit. Iya. Giana mengangguk pelan. Pipit meninggalkan Giana, perempuan yang mengenakan kemeja motif bunga-bunga itu melenggang agak kemayu. Giana memasuki kamar kos bercat putih bersih. Ada satu tempat tidur berukuran sedang, berseprai biru tua. Lemari pakaian di sisi kanan, meja dan kursi di dekat jendela. Dengan uang yang cukup melimpah di rekening, Giana bebas menentukan tempat tujuan. Walaupun di ujung hati terasa nyeri. Ponsel berdering mengejutkan Giana yang sedang melamun. Dia mengambil tas yang tergeletak di atas tempat tidur. Saking buru-burunya, barang-barang di dalam sling bag terjatuh di lantai. Giana mengabaikan sementara. Halo, Tere. Gi, aku di depan rumahmu. Aku tekan bel beberapa kali, kok kamu nggak keluar? Masih tidur ya? Gimana kondisimu? Aku bawakan sop ayam nih. Aku sudah pindah, Tere. Pindah kemana? Sare lokasi ya? Aku tunggu. Kasihan sop ayamnya. Kamu libur. Hari Sabtu, Gi. Oh, sorry. Lupa hari. Buruan sare lok. Giana memutus sambungan telepon, lantas membagikan lokasi tempat kos pada Tere lewat pesan. Tubuh Giana berjongkok, mengambil dompet, lipstik, sisir kecil, dompet koin, charger yang berserak di lantai. Giana menelengkan kepalanya melihat gulungan kertas kusut. Tangan kanannya terulur mengambil kertas tersebut. Degup jantungnya berdegup lebih kencang, karena ada cincin di dalam gulungan kertas ketika dibuka, juga tulisan tangan. Pergi dari kota ini sejauh mungkin, Giana. Aku yang akan mencarimu. Ada nama Giana terukir di bagian dalam cincin. Benda yang merupakan simbol ikatan perkawinan itu milik Regan. Giana sangat yakin. Mas, sebenarnya apa yang telah terjadi? Giana membaca kembali pesan yang tertulis. Tulisan tangan itu tidak rapi, terkesan buru-buru. Seperti bukan Regan yang menulis. Giana agak bimbang, apakah harus mempercayainya? Tetapi ada cincin yang menyertai. Bukti yang sangat kuat. Giana bersandar di tempat tidur. Kota mana yang akan jadi tujuannya? Dan, dia mulai merasakan rindu yang teramat pada Regan. Membaur menjadi satu bersama kekhawatiran. Kedua tangan Giana melepas kalung, dengan hati-hati memasang cincin kawin milik Regan menjadi bandul. Setidaknya, cincin tersebut membersamai sampai si empunya datang.
Ponsel Giana berdering, nama Tere terlihat di layar. Gia, kamarmu sebelah mana? Aku udah sampai nih. Tunggu, aku akan keluar. Giana mengantongi kertas di saku celana, lalu berjalan keluar kamar. Giana melambaikan tangan pada perempuan berbaju merah bata. Penampilan Tere memang selalu modis. Tere mempunyai tingkat kepedean yang tinggi. Pernah mewarnai kuku hijau muda, seperti titisan ular saja. Tere berlari menghampiri Giana. Senyum lebar merekah bagai bunga-bunga di musim semi. Kenapa mendadak pindah, Gi? Tanya Tere, langsung ke inti permasalahan. Aku diusir, Re. Yuk, masuk. Kok diusir? Tere melepas sepatu sebelum masuk ke kamar kos. Bukan rumahku, ya jelas diusir, sahut Giana. Udah dicerai pula. Giana memutuskan tidak memberitahu tentang pesan dan cincin Regan. Tere teman yang setia, akan tetapi sesuatu bisa saja terjadi. Giana harus melindungi diri sendiri tanpa suaminya. Tere mendadak memeluk Giana. Kamu yang kuat, Gi. Semoga mendapatkan jodoh yang lebih baik, ucapnya. Iya, sahut Giana singkat, perlahan keluar dari pelukan Tere. Kamu rencana mau kemana? Nggak tahu. Belum ada rencana. Nggak berusaha mencari keberadaan Pak Regan? Tanya Tere. Giana menggeleng. Nggak. Untuk apa? Aku nggak akan ngemis cinta. Tere mengangguk-angguk. Ada kegelisahan yang tersamar di balik sikapnya yang ceria. Giana bisa merasakannya. Kalau ada apa-apa hubungi aku ya. Aku siap membantu kapan saja, apa saja. Jangan sungkan, ujar Tere. Akan aku ingat. Giana menarik napas panjang. 30 menit kemudian Tere berpamitan. Dia memberikan sop ayam di wadah berbentuk bulat. Kondisimu sudah membaik, kan? Tanya Tere sembari memakai sepatunya. Udah membaik. Giana menemani Tere sampai di depan gerbang kos. Setelah Tere mendapatkan ojek online, Giana masuk ke kamarnya. Berencana pergi dari Jakarta, Giana tidak membongkar koper. Dia berusaha meyakinkan diri sendiri bahwa Regan akan mencarinya. Sehingga dapat bersama lagi. Dan, tentu saja Giana membutuhkan penjelasan saat nanti bertemu. Mengapa Regan menghilang? Giana berbaring di tempat tidur, dia menelusuri media sosial. Mencari akun milik Rita. Akun milik mertuanya sudah lenyap. Giana penasaran dengan keluarga Rita. Sayang sekali, waktu itu Regan maupun Rita tidak menyebutkan nama-nama keluarganya. Giana teringat ibunya yang mengenal Rita. Apakah harus bertanya? Niat itu diurungkan, karena tidak ingin bertemu dengan Maena. Saudaranya itu cukup berbahaya. Motor yang ditumpangi bukan ojek online, Tere sudah mengetahuinya. Dia tidak diantar di tempat kos, melainkan ke kafe dan restoran. Tere mengikuti salah satu pelayan menuju ruangan VIP. Di dalam ruangan tersebut sudah menunggu seorang lelaki dan perempuan. Charlie dan Rosalind. Charlie menyuruh Tere menemui Giana. Di balik pakaian Tere ada alat penyadap suara. Percakapan antara Giana dan Tere sudah didengar oleh Charlie. Tere tidak berkutik karena diancam akan dipecat dan disiksa kalau tidak menurut. Setiap hari kamu harus menemui Giana, kata Rosalind. Itu akan mencurigakan. Karena biasanya kami jarang bertemu, sahut Tere yang berdiri. Aku pikir, sudah cukup. Tidak ada hal penting. Dan, kamu Tere, tutup mulutmu kalau masih ingin mempunyai dua kaki, ancam Charlie. Tere menganggukkan kepalanya. Dia lantas diminta keluar. Perempuan berjalan cepat keluar dari restoran. Rasa bersalah pada Giana sangat dalam, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia ingin mengatakan tentang Charlie dan Rosalind. Karena dalam pantauan Tere tidak berani. Mendadak langkah Tere dipapas oleh seseorang. Hahaha, temanmu dicampakkan Pak Regan ya? Dari. Tere agak terkejut, lalu berusaha bersikap tenang. Sok gaya-gayaan nyuruh aku dipecat. Sekarang dia yang dipecat jadi istri.
Karma itu namanya. Dari tertawa terbahak-bahak. Hah, karma kamu bilang. Sepertinya otakmu kebalik. Tunggu aja. Karmamu sedang otu, tukas Tere sengit. Karma juga untuk junjunganmu itu. Siluman ular derik. Dari melotot tajam. Kamu juga akan dipecat. Aku akan meminta pada Mbak Rosalind. Silakan saja, aku nggak takut. Tapi kamu takut, nyatanya mau jadi mata-mata, ejek dari tidak mau kalah. Gini, cewek jahanam. Kamu pernah nonton film nggak? Musuh selalu menang di awal. Di akhir film, musuh akan mati atau masuk penjara. Atau cacat seumur hidup. Tere mengusap-usap pundak Ndari. Kamu mau yang mana, tinggal pilih. Tere tersenyum mengejek. Aku saat ini memang nggak bisa berbuat apa-apa, karena nggak punya power, imbuhnya. Sok tahu kamu. Siapa yang sok tahu, aku hanya bercerita tentang film. Dah ya, sana masuk. Ditunggu junjunganmu, kata Tere. Jangan-jangan kamu nggak diajak makan. Cuma disuruh nunggu di parkiran. Duh, kasihan. Diem kamu. Tere berlalu, tidak ingin mengurusi makhluk hidup seperti Ndari. Rumah kontrakan itu terdiri dari 2 kamar tidur, dapur, ruang makan, ruang tamu. Halaman kecil di depan rumah ditumbuhi rumput Jepang. Di bagian belakang ada area untuk menjemur pakaian, yang tidak luas. Ada kursi panjang bisa untuk santai-santai menikmati kopi di sore hari. Sudah 10 hari Giana tinggal di rumah bercat putih berpagar batu bata merah. Dia sudah hafal rute ke pasar, dia juga sudah mengenal beberapa tetangga, tapi dia belum bisa berbahasa Jawa. Giana membeli sepeda, karena tidak bisa mengendarai motor. Setidaknya bisa lebih cepat saat ke pasar. Pagi itu, Giana ke pasar membeli buah-buahan segar, ayam, tahu tempe, timun, selada, cabai, tomat, dan bumbu dapur. Tinggal sendirian di kota yang masih asing, membutuhkan kekuatan jiwa dan raga. Giana turun dari sepedanya, membuka pagar kayu terlebih dahulu. Lalu menuntun sepeda ke dalam pekarangan rumah. Kantong belanjaan diturunkan dari keranjang yang terpasang di bagian belakang sepeda. 1 jam kemudian, Giana duduk di kursi. Dia sedang mendesain sendiri logo untuk usahanya. Berencana membuka usaha catering. 2 hari belakangan, Giana gencar promosi di media sosial. Produk yang dijual untuk sementara buah potong segar dan salad buah. Dia tertawa kecil sendiri, lalu emosinya berubah saat mengetik nama catering. Air mata tidak bisa ditahan, meluncur bebas tanpa kendali. Bahunya terguncang pelan. Hatinya yang rapuh tidak sanggup menahan kepedihan dan rindu. Giana mengusap air matanya. Perempuan itu memilih kota Semarang. Alasannya, Regan pernah mengajaknya pindah ke Semarang. Dan, tempat domisili keluarga Rita. Catering Bu Regan. Lucu, kan, Mas? Lebay ya. Giana menghela napas. Berharap hari cepat berlalu. Menunggu hari, di mana dirinya akan bertemu sang suami.